Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Tri? Sehat? Saya Monggo. Silakan. Gimana Pak Tri kabarnya? Baik, aman. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Semoga juga sehat. Semua keluarga sehat semua. Langsung Bu, istri saya. Pak Tri, hari ini ada jadwal observasi pembinaan kelas ya? Iya, betul. Dengan saya. Sudah siapkan semuanya ya? Insya Allah sudah siap. Oke. Ini sebelum kita masuk ke kelas, kita penyamaan persepsi dulu Siap, ya Pak. siap. Sepakat ya? Siap. Oke. Ini ada beberapa hal yang pengen saya tahu. Bisa saya lihat Monggo Bu, ini skenario pembelajaran panjenengan hari ini? perangkatnya dan peralatan yang dibutuhkan kegiatan belajar. Lihat ya Pak. Monggo Bu. Ini sambil saya memastikan ke panjenengan. Oke, Pak Tri hari ini akan mengajar di kelas 7. Ya, Kelas 7B. 7B. Kelas 7B. Oke. Nah, Tri ada jadwal observasi dengan saya nih di kelas 7B. Di kelas 7B ini nanti tentang membangun coklat pangkur. Iya, sekarang pangkur. Oke, kita penyamaan persepsi dulu ya Pak. Pak Tri bisa menjelaskan sedikit ke saya tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini? Gitu, siap. Nomor pertama pembelajaran membangun coklat ini, ujian yang pertama adalah untuk menjelaskan struktur dari tempat coklat yang terdiri dari lagu, pembilangan, dan berkata. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengembangkan menyanyikan lagu coklat dengan aturan yang benar. Hanya dua saja, Sementara hanya mengetahui dan mempraktekkan. hanya mempraktekkan dan mempraktekkan. Oke, nanti taksonomnya. Untuk anak nanti mencapai ke tujuan pembelajaran yang Pak Tri sampaikan, strategi apa yang akan Pak Tri lakukan? Nanti strategi yang akan kita lakukan adalah pertama tentunya mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan kondisi yang menyenangkan, kemudian sadar bahwa dirinya sedang belajar kecepatan, dan juga konsep-konsep yang perlu disampaikan nanti bermakna bahwa belajar ini harus punya makna untuk artinya nanti ketika sudah selesai berlatih mengembangkan mocopat, kita bisa mengambil manfaat nilai-nilai yang ada di dalam pembangunan mocopat tadi. Bermakna. Bermakna. Oke. Bermakna itu berkaitan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Hanya di bermaknanya saja, Pak Tri bisa menjelaskannya berkesadaran dan menggembirakannya seperti apa? Bisa. Yang bermakna tadi sudah, kemudian yang berkesadaran menimbulkan kesadaran bahwa kita itu adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai berbagai macam keunikan, termasuk dalamnya dengan menyanyi, kemudian berapresiasi, merasakan betapa indahnya nyanyian tersebut, kemudian kita ajak siswa untuk menyenangi dengan menyanyikan bersama-sama, bergantian, bersaut-sautan, itu membuat anak-anak nanti akan tumbuh rasa senang. Oke, Pak Tri. Media apa yang akan Pak Tri berikan untuk pertemuan kali ini? Ada yang pertama, kita ada dua. Yang pertama dengan modul untuk pembelajaran, yang kedua melalui YouTube. Oh, Kita anak-anak langsung menonton YouTube ya YouTube Pak? kita langsung. Kalau nonton biasanya anak senang ya Pak? Betul, bisa menyimak dengan seksama. Oke, berarti nanti Pak Tri sudah siap Pak untuk Iya. nonton YouTube? Siap, kita langsung masuk ke ruangan. Oke. Sudah. Kita Selanjutnya Pak, sebelum masuk, asesmen yang sudah Pak Tri siapkan Iya. bagaimana? Nanti kita akan mencoba untuk memberikan asesmen baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung nanti kan kita tunjuk masing-masing kelompok atau satu orang untuk mempraktekkan di depan. Kalau yang tidak langsung nanti mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita coba gunakan kelompok, artinya di video sendiri kemudian diupload nanti disampaikan ke saya. Itu asesmen untuk akhir pembelajarannya ya Pak? Pembelajaran. Ya. Kalau yang awal dan inti pembelajaran Bapak juga sudah menyiapkan? Kita sudah siapkan untuk awal pembelajaran, kita mencoba untuk menyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Kemudian untuk yang pertengah pembelajaran kita akan coba masing-masing hanya beberapa baris dulu, separuh-separuh itu ya Pak.
Bapak sudah menjelaskan tadi mulai dari tujuan pembelajaran, prinsip pembelajaran yang akan digunakan. Sekarang sebelum masuk ke kelas kita bikin kesepakatan. Fokus utama apa nanti di pembelajaran akan Bapak sampaikan dan biar kita sepakati. Ya, fokusnya adalah pada mengenai tentang tata penembangan, artinya Tata penembangan ya, ada ada aturan penembangannya kan kita mencoba, kemudian perlahan-lahan kita coba untuk memaknai lagu tersebut. Artinya ada pesan-pesan moral apa yang ada dalam pembahasan tersebut. Oke, siap. Semoga sukses, Siap, Bu. lancar. Mohon doanya ya, Bu ya. Kurang berapa menit lagi ini Pak? Maksudnya 10 menit apa ya Pak? Iya. Oke, 10 menit lagi kita siap-siap Oke, ke siap. kelas baru. Ya. Terima kasih Pak Tri. Monggo, Sukses, Monggo. dimudahkan semuanya dan Siap. dimanfaatkan. Siap. Monggo Pak Tri. Cut. Alhamdulillah ya Pak Tri, Terima kasih. tadi kita sudah di kelas 7B bersama. Gimana Pak Tri perasaan panjenengan setelah melakukan pembelajaran tadi? Yang pertama saya tetap grogi Bu karena dipantau ya. Ini bukan. Aku udah guru hebat ini pokoknya. Yang kedua, tapi saya bahagia ya sudah di supervisi oleh Ibu, berarti saya menerima masukan-masukan apa yang kira-kira bisa nanti saya gunakan untuk pembelajaran saya berikut untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dianggap masih kurang. Oke, Pak Tri secara umum tadi yang Bapak sudah tampilkan di kelas 7B sudah bagus. Sudah bagus. Ini saya ingin tahu menurut Pak Tri sendiri, Pak Tri tadi memberikan materi nembang mocopat, itu menurut panjenengan tuh berhasilannya bagaimana nih? Ya, kalau menurut saya nih Bu ya, Iya. itu sudah 80%. Oh begitu, sudah 80%. Nggak berani nanggung 100% gitu ya Pak? Ya, belum berani ya. Oh begitu. Karena apa? Karena memang lagu mocopat itu kan metronya unik Bu. Oh begitu. Untuk masyarakat daerah Brebes Utara, karena bukan pinggiran ya. kita jauh dengan Jogjanya ya Pak. Maka pengucapannya juga harus diperhatikan. Masuk dalam falsafahnya nanti juga. Kan kudunya beda. Ini kan lagu ini kan yang menciptakan Kraton ya. Oke, Jogjanya jauh, Solonya jauh kalau dari Brebes ya Pak. Kita tidak bisa mematok harus seperti ini, nggak bisa. Oke begitu. Iya, berarti menurut Pak Tri ketercapaian keberhasilan tadi sudah di angka kisaran 80. Oke. Kira-kira untuk pertemuan pembelajaran berikutnya ada langkah perbaikan apa nih menurut Pak Tri? Ya kalau saya biasa membiasakan anak-anak ketika mengulang materi yang sudah disampaikan sebelumnya itu dengan memberikan pancingan-pancingan. Misalnya kelompok 1. Tadi Pak Tri merasa keberhasilannya oke, selamat, tidak apa-apa Pak Tri. Ketika di 80% tentunya ingin menaikkan lagi apa enggak Pak Tri? Pasti. Oke, tadi setelah di kelas bareng anak-anak, apa yang Pak Tri rasakan kesulitannya atau enggak ada kesulitan apa ada kesulitan nih? Tetap ada kesulitan. Oh, tetap ada Pertama kesulitan. lagu-lagu mocopat itu kan lagu-lagu yang mungkin bagi masyarakat sini asing ya, aneh sehingga saya harus betul-betul ekstra keras untuk memberikan memahamkan anak-anak tentang ini pengucapannya seperti ini. Ini ada metrum naik, ini ada metrum turun gitu. Dan seterusnya yang lain yang berkaitan dengan tata aturan menembangkan lagu mocopat. Jadi harus ekstra. Kira-kira langkah apa nih untuk bisa tadi meningkatkan yang tadinya 80 menjadi 85 atau 90? Apa yang akan dilakukan Pak Tri? Saya akan terus mencoba perbaiki. Salah satunya adalah dengan sebelum kita memulai pembelajaran kita langsung menunjuk beberapa anak atau mungkin 5 anak atau satu kelompok untuk menyanyikan tembang tersebut. Begitu juga sebelum pembelajaran selesai dan juga akhiri dengan menyanyi tembang mocopat yang sudah kita pelajari sehingga terbiasa, karena ada pepatah di dalam bahasa Jawa,
bisa sarana biasa. Oke, Pak Tri, setelah saya lihat kembali dari apa yang Pak Tri sampaikan, saya melihat ini kan Pak Tri banyak menggunakan media sosial, terutama YouTube untuk anak, kemudian melihat tayangan Lembang Mocopat itu tadi. Bagaimana jika sebelum anak maju, kita kan berarti pertemuan 1 minggu lagi ya Pak Tri, karena bahasa Jawa cuma 2 JP 1 minggu. Oke, bagaimana kalau YouTube-nya itu bukan hanya di saat Pak Tri pertemuan dengan anak, tapi diberikan pelatihan atau anak-anak dipantau barangkali atau diberikan penugasan untuk sering melihat tembang atau Lembang Mocopat tadi dari YouTube. Itu kira-kira bagaimana Pak Tri? Itu sudah saya planning seperti itu. Oh begitu. Jadi untuk berarti bisa ya saran dari saya. Bisa, iya. Nanti itu menjadi saran dari saya Bu. Terima kasih. Nanti anak-anak kan saya berikan penugasan selain melihat tutorial yang ada di YouTube, anak-anak membuat video sendiri kemudian dikirim ke Pak Tri sebagai guru bahasa Jawa yang mampu. Gitu ya. Berarti pertemuan berikutnya anak sudah banyak latihan, sudah banyak yang terekam di memorinya anak kaitannya dengan Lembang Mocopat. Oke. Luar biasa Pak Tri. Kemudian Pak Tri setelah tadi menurut Pak Tri 80% strategi yang akan dilakukan memberikan penugasan, salah satunya tadi melalui YouTube, ada tambahan lagi untuk nambah kompetensi anak sehingga nanti Lembang Mocopat di pertemuan berikutnya bertambah lagi. Ya, kalau saya memerintahkan anak-anak untuk selalu mencoba mendengarkan di setiap saat, bisa kesempatan ya, baik di rumah, di sekolah, di jalan maupun dimanapun, artinya tidak terbatas di pembelajaran di sekolah saja. Meskipun game set ya Pak, yang didengarkan Korea dan sebagainya. Iya. Oke, ketika Pak Tri sudah sepakat, nanti ada perbaikan apa yang untuk pertemuan berikutnya sehingga lebih bermakna ke anak lebih memahami, sudah keren, luar biasa. Selalu semangat Pak Tri, panjenengan sudah luar biasa atas segala saran masukan nasihatnya Bu. Mudah-mudahan nanti saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Kiranya itu saja. Nanti mungkin menyusul saya butuh administrasi Bapak ya, untuk saya bisa lihat biar kita bareng-bareng sebelum akhir semester atau sebelum menjelang asas ini. Paling tidak saya juga sudah mengetahui bagaimana nih penilaian prosesnya. Siap. Begitu ya Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak Tri. Sukses selalu, semoga ada manfaat yang tambah. Tunun Ibu. Monggo, selamat istirahat, jamnya kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.